Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna salatakum ma'rudatun alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap jamaah majelis ta'lim al-istiqomah yang ada dari lingkungan kakak 4 ditambah dengan kakak 5. Umumnya untuk seluruh jamaah tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Junaidi beserta dengan ibu dan keluarga. Malam hari ini kita kumpul bermuajahah membacakan tahlil dan juga tahmid bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu menghadirkan sholawat kepada Rasul? Karena wasilah yang paling agung dari berbagai macam wasilah adalah bersolawat kepada Rasul yang telah berjasa memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kata Allah di dalam hadis qudsi, abdi lam yashkurli idza lam yashkur liman ajraitu ni'mah ala yadayhi. Hambaku, kata Allah, tidak bisa bersyukur kepada Allah selagi dia tidak mau bersyukur kepada orang yang telah kuberikan nikmat melalui dirinya. Bapak hadir di malam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya malaikat yang turun dari langit di tengah-tengah kita. Di malam kita kumpul bermuajahah. Kumpulnya kita jadi kumpulan yang paling diberkahi. Kalau bukan karena Rasul, kita nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak kenal apa itu Islam, nggak merasakan nikmatnya apa itu iman. Siapa orang yang nggak mau syukur sama Nabi Muhammad, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang paling besar adalah memberikan rasa syukur kita atas dilahirkannya baginda Rasul
membacakan sholawat kepada beliau bagian yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini dicatat oleh baginda Nabi, sholawat kita menjadi asbab dicintai kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, belum lama saya hadir di majelis Wali Songo. Alhamdulillah, perwakilan dari majelis Wali Songo telah hadir, mengingat sebentar lagi kita memasuki bulannya Maulid lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh di hadir kesempatan kemarin kita bahas sedikit tentang sholawat kepada Nabi kita. Bagaimana mulianya orang-orang yang bersholawat kepada Rasul, wasilah yang paling dekat dengan Rasul, menyebut, mendoakan beliau, mengharapkan syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ngasih ilustrasi ya Pak ya. Pak, udah ada kopinya belum? Gimana ini? Pak Jun, tolong kopinya diiterin dulu. Biasanya kalau ngopi kurang encer, kurang kental, pikirannya nanti agak jumut. Mudah-mudahan kopinya bisa jalan. Jadi kalaupun kita ambil satu bagian iktibar pentingnya bersolawat kepada Nabi, ibarat kita mendapatkan salam istimewa dari orang yang paling kita cinta. Kita sebut aja Pak Zikri. Umpet dia orangnya. Mana dia? Mana dia? Gelap. Datang gelap. Satu ketika Bang Zikri datang ke majlis ta'lim. Di majlis ta'lim Bang Zikri kedatangan seorang perempuan. Mantap ini. Mudah-mudahan kali orang ke bininya. Masuk. Tuh perempuan yang gak dikenal sama Pak Zikri belum tahu rupanya, tiba-tiba berulu salam. Bang Zikri, malam ini ada yang kirim salam. Siapa? Cek Ici. Tuh hari pertama Zikri mendengarkan ada yang ulu salam, apa perasaannya? Rasa bahagia berbunga-bunga, muncul perasaan jangan-jangan ada orang yang jatuh cinta. Ini salam yang pertama, tak perlu digubris, saya biarkan saja. Bismillah. Malam kedua datang pula seorang perempuan mengucapkan salam yang sama. Bang, ada salam dari Cik Ici. Ini salam pertama biasa, yang kedua menggoda. Di hati mulai bertanya, siapa Cik Ici? Itu orang datang ujuk-ujuk, nggak tahu rupa, nggak tahu warnanya. Tiba-tiba mengirimkan salam sama Pak Zikri. Pak Zikri mendapatkan salam yang kedua. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang ketiga datang
Dia datang menyampaikan salam, sebelum bilang ada salam dari siapa, Pak Jikri langsung berkata, jangan dulu bicara, saya tahu yang kirim salam pasti Cak Ici. Saat itulah hati sudah terpaut, dada sudah mulai terisi nama Cak Ici. Mulailah Jikri kemudian bertanya, adakah orangnya hari ini? Kalau ada tolong datengin kemari. Janda apa perawan? Kan begitu. Betul apa betul Bang? Begitu datang cicinya ada, rasa bahagia cinta yang muncul dari perasaan Cak Ici bisa disandingkan dengan orang yang dikaguminya. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang coba bayangkan kalau kita menguluk salam, menghadirkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak hanya satu hari satu kali, tapi kita hadirkan ulu salam kita sepanjang nafas kita, saat kita menghela nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilaksanakan sholat, dalam sholat kita urus salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tahiyatul, sama-sama, at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, uluk salam kita hadirkan di dalam sholat kita sehari 5 kali untuk Rasulullah. Kiranya Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat yang kalian berikan kepadaku dipertontonkan oleh Allah. Allah bawa ulu salam kalian di hadapanku. Allah hadirkan sholawat kalian di hadapanku. Innallaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat yang membiarkan malaikat itu menyampaikan salam kalian kepadaku. Malaikat berkata, ya Rasulullah, ini salam dari Fulan bin Fulan. Dia rindu kepadamu, dia cinta kepadamu, dia berulus salam kepadamu, bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Solawat kita di dalam sholat ternyata disampaikan oleh Allah langsung di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, kita bakalan dipanggil. Kalau Cak Ici dipanggil sama kita lantaran kita diulus salam, Rasulullah manggil kita, didudukkan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kata alim ulama,
Banyak yang mengatakan ayyu ni'matin a'zamu bi burudi hadzal nabi alladhi huwa an-nabi rahmah fi dzalikal yaum. Ya, ada ulama beliau mengatakan nikmat mana yang paling agung melebihi syukur atas dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itu Senin 12 Rabiul Awal. Adanya baginda Nabi menjadi asbab kemuliaan kita memperoleh predikat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, para alim ulama mengatakan salamatul badan fi hifzil ma'kul wal tharab wa ma fiha. Selamatnya anggota badan kita apabila pengen badan kita sehat adalah dari makanan dan minuman yang kita makan. Sedikit makan itulah yang menjadi asbab dari sehatnya badan. Betul apa betul? Ya, biasanya kalau banyak makan perut jadi buncit. Ketua kita udah mulai glemor, perutnya udah mulai gitu, kelihatan mancung ke depan. Biasanya karena banyak makan, habis vaksin. Kenapa begitu? Banyak makan menyebabkan sedikitnya pola pikir kita untuk gesit ibadah kepada Allah. Ya, kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang sehat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat didapatkan dari jasmani yang juga sehat. Ya, kalau badan sehat insya Allah ya, pikiran kita juga jadi cemerlang. Kata alim ulama, andai kata ingin badan kita sehat, maka sedikitkanlah makanan kita, berusahalah untuk berpuasa. Ya, dulu punya pengalaman ketika mau operasi, kata dokter disuruh puasa. Betul ya Pak ya? Kenapa begitu ya? Masya Allah, ternyata dari puasa Allah berikan fadilah keutamaan yang menyebabkan kita itu menjadi orang-orang yang sehat. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita makan selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, kalau kita alhamdulillah makannya sedikit sampai kenyang. Namanya 2 kali. Nah, ini Situ kali. ya. Makanya kita harus bersyukur, minimal mudah-mudahan kita bisa mengupayakan hidup sehat dari pola makan yang kita hadirkan, insya Allah. Ya, makanya jangan lupa kalau makan hadirkan kalimatut thayyibah agar keberkahan yang kita makan dan minum senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak ya, mudah-mudahan yang diminum hari ini jadi tomboknya penyakit, ya, kopinya mudah-mudahan ya jadi penghilang berbagai macam kesulitan hidup. Amin. Begitu minum langsung
rezekinya melimpah. Amin. Habis doa ini minum. Minum. Barokah. Habis doa yang minum. Tuh. Jadi melek. Kemudian dikatakan oleh ulama, wasihatul ajsam fi qillatil asam. Ya. Sedikitnya orang melakukan perbuatan dosa menjadi sebab daripada sehatnya jasmani kita yang ditempati oleh rohnya kita. Coba perhatikan, di antara kita sering ada yang ngeluh, Ustaz, kenapa saya kalau hadir di majelis ilmu kadang-kadang sulit untuk bisa hadir sholat Johor, asar, maghrib, isya, subuh, yang kelewat pasti 2 terus tiap tahun. Nggak udah Johor masih bisa, asar masih bisa, maghrib masih bisa, isya jebol, ya, subuh jebol. Kata Nabi, 2 sholat yang paling berat untuk meringan orang-orang yang dihinggapi dengan sifat munafik. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Ini berat nih kata Nabi. Dan kita merasakan Gusti susahnya sholat. Ternyata nggak 5 waktu. Kita bisa menghadirkan 3 waktu. Ada 2 waktu yang hilang. Ini kenapa saya seperti ini? Dihitung-hitung, alhamdulillah 10 tahun berlalu sholat subuh jam 7 pagi. Ya, ada yang begitu. Ada. Ngopi. Belum lagi yang tidak sholat subuh. Dia orang yang tidak pernah hatinya merasa tenang dengan kehidupan dunia, hasud, iri dengki apabila melihat saudaranya seiman mendapatkan barokah daripada keberkahan hartanya. Tetangga beli mobil, kita yang setruk. Ya. Ada yang begitu? Teman kita punya sepeda baru, goes, kita yang meriah. Ada? Burung. Belum yang lainnya. Kehidupan sosial kita yang kemudian naik sementara kita tidak juga kunjung menerimakan kenaikan, membuat hati kita sakit dan akhirnya mengalami penyakit. Kenapa begitu? Hati kita terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Wasihatir roh bitarkil azami, sehatnya roh kita itu jadi sebab yaitu seringnya kita meninggalkan perbuatan dosa. Ya para bapak, biar hati gampang, makanya kita deketin apa yang ada di dalam hati kita dengan obat-obat agama yang diajarkan oleh para alim ulama. Makanya ada istilah obat hati. Ya apa ya Pak ya? Obat hati. Obat hati itu 5 perkaranya. Baca Quran, angan dalam maknanya. Nomor 2, banyak zikir waktu malam. Itu ya. Nomor 3, sholat malam perpanjanglah. Nomor 4, harus mengurangi makan. Nomor 5, orang soleh jadi kawan. Gitu ya? Salah satu
Siapa mampu mengerjakan, insyaallah ta'ala mengabulkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidah wa min mulkillahi. Ya, obat hati minimal kalau ingin hati kita kembali hidup, hati kita kembali mengingat kepada kebaikan-kebaikan, jangan pernah melupakan 5 hal yang diajarkan oleh ulama kita. Ya, minimal perbanyak baca Al-Quran. Kalaulah kita nggak bisa baca Quran, bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Gak bisa Ustaz baca Quran, saya mah bisanya baca kulhu alhamdulillah. Gak bisa baca kulhu, ya minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa baca bismillah, ya minimal belajar huruf hijaiyah alif ba ta. Yang kayak begini nih, insya Allah akan menghidupkan hati kita, ruh kita menjadi ruh yang kuat, yang berpancar nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir ya Pak ya, Pak, hadir di majelis Al-Quran. Insya Allah majelis taklim kita, majelis Al-Istiqomah sudah mulai membuka kelas tahsin Al-Quranul Karim. Ya, nanti tinggal naik ke lantai 2. Ya, di lantai 2 tempat kediaman dari Bapak Ustadz Caka, Menteri Keuangan Majelis Al-Istiqomah. Insyaallah kita buka kelasnya itu setiap hari Selasa dengan hari Rabu. Coba ya, hadir kembali. Insyaallah nanti kita bantu bagi teman-teman yang ingin bisa membaca Al-Quran. Kemudian para alim ulama mengatakan salamatuddin, selamatnya agama seseorang, bagian daripada akhiratnya, bikasratis sholawati ala khairil anam, yaitu dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin ceritakan, dulu ada sahabat Nabi, Rasulullah menggambarkan tentang kiamat. Kata Nabi, kiamat nanti akan datang disertai dengan tanda-tandanya. Ada kiamat kecil disebut kiamat sugro, ada kiamat besar yang disebut kiamat kubro. Coba ya, itu Rasulullah menjelasin kiamat, orang pada bengong, pada mikir nerawang, ya Allah itu gunung hancur, buminya terbelah, lautan tiba-tiba menjerit, manusia udah gak bisa ketemu anak sama bapak sama emak sama orang tua, masing-masing dewek-dewek. Sedihnya luar biasa di hari itu. Yauma yakunun nasu kal farasil absus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Diceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat, orang-orang pada sedih. Tiba-tiba di antara mereka ada yang nyeletuk, ngangkat tangan di hadapan baginda Nabi. Ya Rasul, dari tadi ngomongin kiamat, dari tadi ngomongin kiamat, mata sah. Sebetulnya kiamat itu kapan sih adanya? Romannya yang serem-serem baik diceritain, kiamatnya kapan?
Ya Allah. Mendengar ini Rasulullah kemudian terdiam. Kata Nabi, ma'addattalah, apa yang telah kau siapkan untuk datangnya kiamat. Ini sahabat terdiam, Pak. Beliau kemudian berkata dengan hati yang rendah, ya Rasulullah, ma'ahdattu bi jami'i sholati wala zakati wala siyami wala sadaqati. Saya enggak punya persiapan. Ya Rasul, saya enggak punya banyak ibadah. Saya enggak punya banyak sholawat. Saya enggak punya banyak yang namanya sholat. Saya enggak punya banyak puasa. Saya enggak punya banyak sedekah. Tapi satu yang saya tahu tentang persiapan saya menghadapi hari kiamat. Apa itu kata Nabi? Apa? Coba sebutin. Apa itu? Mahabbatuka, mahabbati ilaika. Aku cuma punya rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku cuma punya cinta untukmu ya Rasulullah. Aku cuma punya hati yang terpaut dengan engkau ya Rasulullah. Ku sebutkan namamu setiap saat dimanapun aku berada. Rasulullah menyatakan, mahabbatuka ilaika yadkhulukal jannah anta ma'aman ahbabta. Kecintaanmu terhadap nabimu menjadikan engkau nanti masuk ke dalam surga. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Pak ya, makanya nanti pokoknya ada apa-apa, kata alim ulama, kalau kita ngandelin sholat kita mah nggak ada apa-apanya. Kalau ngandelin kita punya ilmu, kita nggak ada apa-apanya. Kalau ngandelin kita punya amal soleh, kita mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang hebat sekali. Tapi cuma satu andalan kita, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Ya, makanya malam ini saya ingin membacakan sedikit sholawat yang saya ijazahkan kepada seluruh jamaah yang ada di Majelis Al-Istiqomah, kaitannya dengan sholawat yang dibacakan oleh seorang sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya begini Pak, Sayyidina Abu Bakar duduk di samping Rasulullah. Rasulullah mengatakan gak lama nanti ada yang masuk, orang yang paling cinta sama saya, paling banyak menyebut nama saya, Abu Bakar. Wayahnya ya, duduk tempat yang kau duduki akan ditempati oleh orang ini. Kata Abu Bakar, siapa orangnya? Gak lama datang seorang laki-laki. Begitu sampai di majlis Rasulullah, Rasulullah mempersilahkan duduk di sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar, berdirilah engkau, biarkan dia duduk di tempatmu duduk dan engkau agak minggir sedikit. Abu Bakar mulai gak enak. Apa iya dikalahin ini Abu Bakar ini sama anak muda? Rasulullah senyum. Ayuhar rajul, sampaikan sama orang yang hadir, kenapa engkau aku perintahkan duduk di sampingku? Adakah Abu Bakar hatinya merasa tidak puas dengan apa yang aku lakukan, mendudukkanmu di tempatnya? Ya Abu Bakrin, dengarkan apa yang dikatakan. Ya Rasul, saya kalau pagi, kalau seandainya sore saya baca satu sholawat, sholawatnya aku hadirkan untukmu hanya satu kali. Apa kata Rasulullah?
Laki-laki ini berkata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man yusalli alaih. Ya Allah, sampaikan sholawat saya, sampaikan salam saya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak bilangan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Abu Bakar, kira-kira kalau solawat berapa ya Abu Bakar? Bisa nggak nyandingin solawatnya ini pemuda? Abu Bakar diam. Sungguh solawatnya cuma 1 kali, tapi saat dia mengucapkan itu, ya Allah, sampaikan salam saya untuk Rasulullah sebanyak bilangan orang-orang yang bersolawat untuk Rasulullah. Berapa jumlah yang bersolawat kepada Nabi? Itulah salamku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, yang solawat sama Nabi ini malam kira-kira berapa orang? Berapa orang? Kalau kita baca solawat, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, berapa ribu bapak-bapak bersolawat? Tapi laki-laki ini membaca 1 kali, solawatnya berjumlah bilangan dari orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Pak pahalanya begitu? Ikutin ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man yusalli alaih. Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man yusalli alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man yusalli alaih. Tuh, Bapak baca ini pagi sekali, sore sekali, pahalanya sebanyak orang yang bersolawat, itulah yang kita dapat. Amin. Makanya Sayyidina Abu Bakar kaget. Ya Rasul, benarlah kalau begitu, layak dia ditempatkan di tempatnya saya. Kata Nabi, tunggu dulu, masih ada yang lebih hebat. Laki-laki ini masih ada kalimatnya. Ya Rajul, sampaikan kepada mereka, wa sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man la yusalli alaih. Ya Allah, sampaikan sholawat salam untuk baginda Rasul sebanyak bilangan orang-orang yang tidak bersolawat kepada Nabi. Tolong sampaikan jumlahnya kepada Rasulullah. Geleng-geleng kepala. Abu Bakar mulai mikir, elak nih gue, nggak bisa ngalahin nih orang. Solawatnya luar biasa. Minta sama Allah, berapa banyak orang yang tidak bersolawat kepada Nabi, tolong sampaikan solawat saya untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Minum obat. Ini solawat dia begini, namanya disebut solawatnya Abu Nawas. Pinter, nggak usah banyak redaksi, cukup dibaca sekali, tapi pahalanya meliputi banyaknya orang-orang yang tidak bersolawat kepada Nabi. Berapa banyak yang tidak bersolawat? Ada yang bisa hitung? Masya Allah. Rasulullah tersenyum. Abu Bakar makin terpesona.
Melihat solawat yang begitu hebatnya, Rasulullah kembali berkata, masih ada yang lebih hebat dari solawatnya. Ya rajul, sampaikan kepada mereka, wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyusalli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalli alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam saya untuk Rasulullah sebagaimana Engkau ya Allah menyampaikan salam salawat untuk kekasihmu. Aku pengen modelnya seperti Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad mendapatkan solawat dari Allah? Itulah solawat saya. Ya Allah, Rasulullah senyum. Yang paling banyak solawat sama Nabi, dia yang paling dekat sama Rasulullah. Orang yang hatinya selalu bersolawat pada Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Orang yang selalu mulutnya basah dengan solawat pada Nabi Muhammad, hatinya tidak akan pernah dibekukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, masih ada solawat yang diberikan. Sampaikan ya rajul, sampaikan. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalli alaihi wa kama amarta an yusalli alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam saya untuk Rasulullah sebagaimana Engkau memerintahkan kami bersolawat pada Rasulullah. Malaikat bersolawat sama Rasulullah, sampaikan salawat saya untuk Rasulullah. Ya Allah, laki-laki ini dipeluk oleh baginda Nabi. Dikatakan, Abu Bakar, engkau telah dikalahkan oleh orang ini dari salawatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan, mudah-mudahan malam ini bisa diamalkan ya Pak ya. Amin ya Allah. Kalau nanti Bapak berada di pagi hari, kemudian berada di malam hari saat kita istirahat, bacakan kalimat ini. Sama-sama ikuti kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man la yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta ayyusalli alaihi. Ini sholawat yang pendek tapi isinya panjang luar biasa, dapat fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti diamalin ya Pak ya, Bapak sekalian. Nanti di majelis kita ada WA-nya, kita akan buatkan kalimatnya supaya baik. Nanti kita share sama-sama untuk jamaah kita. Syukur-syukur nanti bisa disampaikan untuk keluarga kita yang ada di rumah, sanak famili kita yang kita kenal, majelis-majelis lain yang mungkin bersinggungan dengan kita, agar fadilahnya jauh lebih banyak dirasakan oleh mereka. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak, saya kira ini saja sedikit mau'izatul hasanah yang diberikan kaitannya dengan
sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin ya Pak, yakin bahwa apa yang kita baca dari sholawat kita pasti akan dibalas oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bulan depan kita dikasih sehat, masuk Rabiul Awal, bulannya Maulid Nabi, majelis kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi hampir kurang lebih 2,5 tahun, masuk 3 tahun ya Pak ya. Kita nggak bisa baca sholawat pada Nabi Muhammad secara berjamaah. Besok mudah-mudahan kita bisa mengumandangkan sholawat itu kembali. Kita getarkan hati-hati kita untuk dimudahkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak hadirin yang berbahagia, saya kira ini yang bisa disampaikan untuk tanya jawab, untuk beberapa hal yang belum dipahami. Nanti insya Allah bisa kita buka di media setelah kita berdoa. Takutnya di antara kita ada yang masih ada pekerjaan dan harus lebih awal meninggalkan tempat. Jadi insya Allah kita akan tutup dahulu. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa, mudah-mudahan